Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mencoba untuk melakukan EFT untuk masalah rasa sedih. Rasa sedih bisa disebabkan oleh macam-macam. Rasa sedih karena penyakitnya, rasa sedih berkaitan dengan orang sekitar, mungkin dengan keluarga, rasa sedih dengan pekerjaan mungkin yang tidak bisa maksimal seperti dulu lagi. Jadi nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi masa sendiri kira-kira rasa sedih apa yang mau dihilangkan dengan EFT ini. Mungkin banyak sedih gitu kan, dan akan kita hilangkan satu persatu sesuai dengan akar masalahnya. Jadi kalau masalah sedih dengan diri sendiri karena penyakitnya, maka akan kita lakukan EFT untuk masalah sedih tersebut sendiri. Kemudian untuk dengan keluarga juga, sedih dengan keluarga juga nanti kita lakukan juga sendiri, jadi bisa 2 kali EFT. Kalau ada tambahan rasa sedih lagi dengan pekerjaan yang tidak bisa maksimal melakukan pekerjaan, maka lakukan tapping untuk masalah sedih yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, langkah-langkahnya seperti video-video sebelumnya. Kita mulai dengan identifikasi rasa sedihnya. Kita bayangkan rasa sedihnya, kita munculkan rasa sedihnya, kita sadari rasa sedihnya tersebut, terus kemudian tentang apa rasa sedihnya. Jadi akar masalahnya kalau bisa ada, ya silakan, lebih baik. Kemudian kejadiannya kalau ada yang menyebabkan kita sedih itu ada, itu lebih baik. Maka diidentifikasi sesedihnya karena apa, penyebabnya apa gitu kan. Kemudian berikan skala antara 1 sampai dengan 10. 1 itu adalah tidak sedih, 10 itu sangat-sangat sedih gitu kan, tergantung dengan skala masalah dari teman-teman semua. Nah, berikutnya adalah kita minum air putih. Seperti video sebelumnya, bahwa air putih ini bisa merubah kristal-kristal yang ada di dalam tubuh itu menjadi lebih baik. Kemudian juga bisa mengalirkan energi ke seluruh tubuh juga menjadi lebih lancar, sehingga nanti kita menjadi lebih sehat ke depannya. Kita minum air putih dengan sepenuh hati, kemudian kita membacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Doa dengan sepenuh hati, dan kita mengucapkan alhamdulillah, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita melakukan setup. Setup itu sambil kita tetap membayangkan apa yang menyebabkan kita sedih, kejadiannya seperti apa, akar masalah seperti apa, kapan waktunya. Misalnya kalau misalnya itu sedihnya barusan terjadi, bisa diingat waktunya, kejadiannya kapan, waktunya kapan, di mana, dengan siapa gitu kan. Lebih visualisasinya lebih jelas, lebih bagus, sehingga energi tubuh akan mencoba untuk merilis semua masalah-masalah sedih tersebut. Jadi sambil kita mengucapkan kalimat setup, kita tetap memfokuskan diri kita terhadap masalah sedih tersebut. Lalu kita melakukan setup. Tapi sebelum kita setup, kita tarik nafas dulu supaya kita lebih tenang, lebih nyaman. Oke, kita lakukan setup pada karate chop. Boleh, jadi silakan pada short spot atau pada karate chop, bebas saja, mana yang lebih nyaman bagi teman-teman semua. Nah, ini saya coba pakai karate chop, kemudian kita sambil tutup fokus, matanya bisa ditutup supaya lebih fokus atau terbuka, jadi senyamannya. Kemudian dengan penuh fokus dan kesadaran. Meskipun ya Tuhan, bisa kita awali dengan kata-kata menyebut nama Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, meskipun saya merasa sedih misalnya karena apa, nanti bisa sebutkan sendiri tergantung dengan permasalahan teman-teman. Misal di sini contohnya adalah karena diabaikan keluarga karena sakitnya. Ya Allah, meskipun saya sedih sekali karena diabaikan keluarga karena sakit saya terima rasa ini. Saya ikhlas, saya ridho terhadap masalah sedih ini. Saya memilih tetap tenang, saya memilih tetap berdamai. Nah, perasaan ini saya memilih untuk tetap bertambah sabar. Saya memilih untuk mencintai diri saya dan tubuh saya sepenuhnya. Dan saya pasrahkan solusinya hanya kepadamu ya Allah. Saya pasrahkan kesehatan saya hanya kepadamu ya Allah.
Kita ulangi. Yang kedua, ya Allah, meskipun saya merasa sedih karena diabaikan oleh keluarga akibat saya menderita penyakit ini, saya terima perasaan sedih ini, saya ikhlas, saya ridho terhadap perasaan ini, dan saya memilih untuk tetap tenang dan berdamai pada diri saya sendiri, pada perasaan saya. Saya memilih untuk tetap terus bersabar, dan memilih untuk mencintai diri saya apapun yang terjadi dan tubuh saya sepenuhnya, dan saya pasrahkan kesehatan saya pasrahkan kesembuhan dari penyakit saya hanya kepadamu ya Allah ya Tuhan. Sekali lagi dengan lebih kusuk, kemudian dengan visualisasi membayangkan bahwa rasa sedih itu terjadi sekarang. Kalau bisa ditambahkan rasa sedihnya dua kali lipatkan, 3 kali lipatkan, silakan, lebih bagus, makin terasa makin bagus. Ya Allah, meskipun saya merasa sedih karena diabaikan oleh keluarga, saya terima perasaan ini, saya ridho, saya ikhlas padamu ya Allah. Dan saya memilih untuk tetap tenang, saya memilih untuk tetap berdamai dengan diri saya, dengan perasaan saya. Saya memilih untuk terus bersabar. Dan saya memilih untuk tetap bersyukur kepadamu ya Allah. Dan saya mencintai diri saya, tubuh saya sepenuhnya, dan saya pasrahkan solusinya kepadamu ya Allah. Kemudian tetap bayangkan rasa sedihnya. Kita masuk ke tapping, kita bayangkan rasa sedihnya. Kemudian kita melakukan tapping dari atas kepala. Kalau yang tidak ada hipertensi, saya akan dari kepala. Kalau ada hipertensi, kita mulai dari titik di ujung mata. Ya Allah, saya sedih sekali karena diabaikan. Saya kecewa. Saya sangat sedih. Saya merasa sedih. Kesedihan ini sangat mendalam. Saya sangat sedih. Dan membayangkan peristiwanya. Saya sangat sedih, ya Allah. Munculkan rasa sedihnya. Putaran yang kedua, tapi saya memilih untuk tetap bersabar. Saya memilih untuk tetap berdamai dengan diri saya. Saya memilih untuk tetap sehat. Saya memilih untuk tetap tenang, apapun yang terjadi. Saya memilih untuk tetap bersyukur padamu ya Allah untuk semuanya. Saya memilih untuk bertambah sabar. Saya memilih untuk tetap tenang dan rileks terhadap masalah yang saya hadapi. Saya ingin sembuh. Saya bisa sembuh dengan bersabar, dengan selalu pasrah kepadamu. Kita masuk ke putaran ketiga. Ya Allah, tambahkan sabar saya. Berikan saya solusi atas masalah saya. Hilangkan kesedihan saya, ya Allah, kepadamu saya berserah dan berpasrah. Tambahkan kesabaran saya, ya Allah. Jadikan saya hamba-Mu selalu bersyukur, ya Allah, ya Tuhan. Hamba-Mu yang selalu bersabar. Berilah selalu petunjuk kepadaku, ya Allah. Dampingi diriku, ya Allah. Hilangkan rasa sedihku, ya Allah. Tambahkan sabarku, ya Allah. Kita masuk ke titik engkap. Itu di telapak tangan. Kita tetap melakukan mengucapkan kalimat pengingatnya, ya Allah, walaupun saya sedih, saya pasrah, saya ikhlas, saya memilih untuk tetap bersabar, ya Allah, walaupun kesedihan ini sangat mendalam, saya tetap bersabar, ya Allah, saya tetap ingin selalu bersabar dan berdamai dengan diri saya mencintai diri saya apapun yang terjadi, ya Allah. Dan kita melakukan gamut poin sebelum ditutup. Gamut poin, kita ketok di titik gamut poinnya. Ya Allah, walaupun saya sangat sedih, ya Allah, saya memilih untuk berdamai dengan diri saya memilih untuk tetap bersabar menerima masalah ini, ya Allah, rasa sedih ini, ya Allah. Meram yang kuat, melek yang kuat, lihat kanan bawah, kembali ke tengah, lihat kiri bawah, kembali ke tengah, berputar dari kanan ke kiri, berputar dari kiri ke kanan, bergumam, berirama, berhitung 1, 2, 3, 4, 5, bergumam lagi yang berirama,
Mari kita tutup dengan ikrar teco. Ya Allah, walaupun kesedihan ini sangat mendalam ya Allah, tapi saya terima, saya sabar, saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Saya memilih tetap bersabar padamu, saya pasrahkan ketenangan hati saya, kedamaian hati saya, perasaan ini saya pasrahkan kepadamu hanya karena Engkau yang bisa membolak-balik hati saya menjadi lebih tenang, lebih nyaman ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas semuanya. Dan tarik nafas. Alhamdulillah, buang sisa-sisa kesedihannya. Tarik nafas. Alhamdulillah, buang sisa-sisa kesedihannya. Tarik nafas. Buang sisa. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian kita nilai lagi skalanya sudah turun jadi berapa? Sudah jadi 8, kemudian kita turun menjadi 2 atau 3 atau mungkin hilang sama sekali. Jadi kalau masih tinggi 4 atau 5 kita bisa melakukan tapping ulang, EFT ulang gitu kan, mulai dari awal sampai terakhir, sampai skalanya menjadi turun atau 0 dengan 1. Kemudian kalau sudah selesai, kita ucapkan kembali lagi sekali lagi, Alhamdulillah rabbil alamin, sambil tarik nafas. Alhamdulillah. Nah, terakhir bila boleh minum teh untuk menenangkan hati dan perasaan kita. Minum air putih. Kemudian kita bersyukur. Itu tapping untuk masalah kesedihan. Nah, di dalam kehidupan kita mungkin akan banyak, atau teman-teman nanti akan banyak masalah-masalah emosi lainnya gitu kan, di samping yang sudah kita perhatikan tadi, rasa takut, rasa bersalah, rasa sedih gitu kan. Mungkin ada masalah-masalah lain yang mungkin akan kita rilis satu persatu. Bisa jadi masalah marah gitu kan, marah dengan penyakitnya, marah dengan keluarga, marah dengan orang lain, marah dengan siapapun gitu kan. Kemudian kecewa kepada diri sendiri, kecewa kepada orang lain, atau kecewa dari siapa, atau panik ketika mendapatkan hasil tesnya itu tidak turun gula darahnya, tidak stabil misalnya. Kemudian khawatir ke depan, bagaimana kalau saya terjadi komplikasi, bagaimana dengan keluarga saya, dan seterusnya. Kemudian mungkin ada perasaan dendam yang menyebabkan saya sakit, jadi marah kepada seseorang, kemudian kita pendam, kemudian itu menjadi dendam kepada seseorang. Nah, kita bisa melakukan rilis dengan memaafkan diri kita, menghilang rasa dendamnya, atau memaafkan orang tersebut masih bila bisa dimaafkan. Dan bila tidak, kita memaafkan diri kita sendiri gitu kan terhadap rasa dendam ini. Baiknya memang kita memaafkan orang lain, karena kenapa? Karena kita perlu maaf dari Tuhan, kita perlu maaf dari Allah. Maka kita harus memaafkan orang lain dulu, maka Allah akan memaafkan kita sehingga dendam itu hilang, maka kita akan menjadi lebih sehat. Atau masalah malas berolahraga, malas untuk minum obat, malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan, atau malas untuk makan makanan yang sehat misalnya, atau bosan minum obat terus-menerus, bosan untuk cek darah terus-menerus, bosan dengan masalah ini gitu kan. Juga bisa untuk masalah tidak bisa tidur gitu, begitu malam atau waktunya tidur kita tidak bisa tidur, membayangkan masalah yang terjadi sebelumnya gitu kan. Nah, itu juga bisa kita tapping untuk masalah yang tidak bisa tidur tersebut. Jadi kita bisa rilis semuanya masalah-masalahnya. Untuk itu maka kita bisa melakukan program 21 hari seperti yang ada di buku, itu program 21 hari. Jadi silakan di bukunya itu disebutkan bahwa ada program 21 hari untuk merilis semua emosi negatif. 7 hari pertama itu untuk mendetoksi emosi negatif, menghilangkan semua emosi negatifnya. Kemudian setelah emosi negatifnya hilang, maka kita bisa melakukan tahapan yang kedua, itu memprogram pikiran dan berperilaku positif, mulai berolahraga, mulai makan yang sehat, rutin minum obat, mulai tidur dengan teratur gitu kan. Nah, jadi memprogram pikiran kita sehingga masalah-masalah yang negatif tadi menjadi kita lebih berdamai kepada diri kita lebih tenang, kita lebih rileks dengan menerima masalah atau akibat kesehatan kita akibat penyakit ini. Kemudian 7 hari yang ketiga kita bisa melakukan
penguatan afirmasi. Jadi perilakunya sudah positif, kita sudah rutin berolahraga, kita sudah rutin makan yang teratur, kemudian kita afirmasi ke diri kita bahwa kita selalu sehat, kita bisa berolahraga dengan baik, kita bisa bahagia ke depannya, kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan setelah pikiran negatifnya hilang, kemudian berganti dengan pikiran positif, kemudian kita selalu melakukan setiap hari afirmasi positif, sehingga mudah-mudahan tubuh kita merespon dengan tubuh kita menjadi lebih sehat dan menghilangkan penyakitnya, sehingga kita menjadi lebih sehat. Nah, untuk melakukan program 1 hari ini, sebaiknya kita melakukan journaling namanya, itu dengan mengisi lembar jurnal yang ada di bukunya gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, misalnya detoksifikasi emosi negatif, emosi apa yang kita detoksifikasi hari ini, detoksi yang kita hilangkan, marah misalnya, kalau kita tulis di situ, kemudian di buku juga disebutkan bahwa skalanya berapa, kemudian menjadi berapa, apa yang kita rasakan setelah melakukan detoksifikasi tersebut. Kemudian 7 hari yang kedua juga perilaku positif apa yang kita lakukan, kita bisa tulis di buku jurnalnya. Sampai dengan 7 hari ketiga, sampai afirmasi positif apa yang kita lakukan, itu bisa kita tulis di journaling, sehingga kita bisa melihat, melakukan evaluasi apa yang kita lakukan itu sudah baik atau sudah sesuai, sehingga mungkin nanti kita kalau misalnya kurang, kita bisa melakukan evaluasi, melakukan kembali. Jadi ini bukan berarti setelah 21 hari itu hilang gitu kan perilaku sehatnya. Apabila itu dirasa masih kurang, emosi negatifnya masih ada, bisa kita lakukan kembali detoksifikasi emosi negatif, kemudian diikuti dengan perilaku positifnya, kemudian diikuti dengan afirmasi positifnya. Jadi kegiatan ini bisa terpecah-pecah satu-satu, bisa juga dilakukan secara berurutan. Setelah kita rilis emosi negatifnya, kita melakukan afirmasi dengan positif gitu kan terhadap diri kita berbicara dengan diri kita dengan afirmasi positif. Nah, kemudian melakukan penguatan terhadap perilaku tersebut. Nanti bisa silakan teman-teman atau Bapak Ibu bisa lihat di bukunya di lembar lampirannya. Nah, itu saja mungkin video dari saya. Mungkin selamat menikmati bukunya, membaca bukunya. Di sana lebih lengkap penjelasannya. Ini hanya melengkapi saja dari proses EFT yang mungkin agak membingungkan di bukunya. Jadi semoga video ini memberikan pemahaman tentang proses EFT kepada kita yang menderita diabetes tipe 2, dan semoga doa saya pada teman-teman, ibu bapak, semoga cepat kembali pulih dan sehat secara paripurna. Dan kedepannya kalau sudah perilaku sehatnya sudah tertanam, kemudian gula darahnya sudah terkontrol, semoga Bapak, Ibu, teman-teman selalu bisa menjaga kesehatannya dengan berperilaku sehat. Itu apa? Aktivitas fisik, lakukan dengan rutin, kemudian makan makanan yang gizi seimbang, kurangi gula dan garam dan karbohidrat, kemudian istirahat yang cukup, kemudian tidak merokok dan melakukan alkohol, mungkin minum alkohol dan lain-lain yang merugikan, kemudian rilis stresnya seperti sekarang setiap ada masalah stres kita bisa rilis dengan menggunakan EFT. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain dengan video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.